Jam berapa ini? Jam 2. Via sebentar tidur. Karena tuh. Kita mau cek video. Maksudnya kita mau cek gimana sih? Sama yang kita baca nggak terdengar? Maksudnya kita mau kayak itu, kita mau ke sekolah. Oh, itu ngana teks semua dulu ngapain video. Nanti abis itu ke edit ya. Baru kita baca nih, dia kan mau gimana? Mengana salin-salin sih kak, sama yang bikin video biasa. Sayang, kasih mati boleh. Nur Hairia kepong apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Febriani Paputungan dengan NPM 022722111263. Saya mahasiswa aktif semester 4 program studi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan ini video layar kok. Betul. Kenapa jadi minum air? Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Febriani Paputungan dengan NPM 022722111263. Saya mahasiswa aktif semester 4 program studi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tentang pemahaman kepatuhan wajib pajak badan, studi fenomenologi. Dengan mata kuliah metode penelitian, dosen Dr. Andes Suito SE, MSI, AK, CS, RS, CS, RA. Baiklah, yang akan kita bahas pada proposal penelitian ini pada bagian pertama atau bab pertama pendahuluan ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu pada bab kedua, kerangka teoritis, saya akan membahas tentang tinjauan teori dan landasan teori. Lalu pada bab ketiga, metode penelitian, saya akan membahas jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan kunci, keabsahan data, teknik dan yang terakhir teknik analisis data. Baiklah, masuk pada pembahasan yang pertama. Di bab pertama yaitu latar belakang masalah. Pajak merupakan sumber pembiayaan besar bagi suatu negara demi berlangsungnya kegiatan pembangunan serta pembicaraan nasional suatu negara. Pembangunan nasional yang akan diwujudkan oleh pemerintah pun tidak lepas dari keinginan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Terkait dengan hal tersebut, tentunya pemerintah membutuhkan pembiayaan yang besar yang akan menunjang pembiayaan nasional dengan pengaturan pemasukan negara yang baik yang tentunya berasal dari pajak. Indonesia memiliki tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Dalam melaksanakan pembangunan ini, pemerintah mengandalkan dana dari dua sumber pokok, yaitu yang pertama dana luar negeri dan yang kedua dana
sumber dana dalam negeri. Agar bisa menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber pendapatan dalam negerinya, yaitu dengan meningkatkan penerimaan sumber pendapatan dalam negeri, yaitu pajak. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaiknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Besar tidaknya jumlah penerimaan pajak lebih terlepas dari peran serta wajib pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Hal tersebut menyebabkan kebenaran wajib pajak itu sendiri dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini merupakan ketertiban dengan bagaimana melaporkan semua informasi yang diperlukan tepat waktunya, mengisi secara benar jumlah pajak terutang, dan membayar pajak tepat waktu. Dalam hal ini, fenomena penelitian tentang wajib pajak menarik untuk diteliti karena tingkat penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, yang tingkat penerimaan pajaknya rata-rata mencapai 80%. Sedangkan jika dibandingkan dengan negara Indonesia, yang pada tahun 2009-12 telah dilakukan penelitian dan hanya mendapatkan hasil rata-rata 17% tingkat penerimaan pajaknya. Padahal 78% penerimaan pajak sangat mempengaruhi sumber penerimaan maupun pemasukan kas negara. Lalu selanjutnya, apa saja rumusan masalah yang akan kita bahas dari proposal penelitian ini, yaitu bagaimana wajib pajak badan dalam memahami kepatuhan wajib pajak badan. Lalu selanjutnya, apa tujuan penelitian dari proposal saya, yaitu untuk mengetahui bagaimana pemahaman wajib pajak badan dalam memahami kepatuhan wajib pajak badan. Lalu, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dari proposal penelitian saya terbagi menjadi dua. Yang pertama secara teoritik dan yang kedua secara praktis. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya pada bagian bab kedua, kerangka teoritik. Yang pertama yaitu tentang pengertian pajak. Jadi, pajak itu menurut Roman Soemitro dalam buku pengantar singkat hukum pajak, pajak adalah gejala masyarakat. Artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Adapun menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong, dia menyatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Sedangkan menurut Profesor Dr. Roman Soemitro, SH, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa
timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lalu masuk pada pembahasan selanjutnya, fungsi pajak. Berdasarkan penjabaran pengertian tentang pajak, adapun fungsi pajak menurut Mardiansmo pada tahun 2009 bulan Januari menjelaskan tentang fungsi anggaran pajak atau budgeting, di mana fungsi anggaran pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran. Lalu yang kedua, fungsi mengatur atau reguler, di mana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi. Lalu kita masuk pada pembahasan selanjutnya, syarat pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak, tentunya terdapat berbagai syarat yang harus dilakukan. Menurut Mardiansmo pada tahun 2016 bulan 4 sebagai berikut. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil atau mempunyai syarat keadilan. Lalu yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Lalu yang ketiga, pajak mengganggu perekonomian atau harus mempunyai syarat ekonomis. Lalu yang keempat, pemungutan pajak harus efisien atau mempunyai syarat finansial. Lalu yang terakhir, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Lalu masuk pada pembahasan selanjutnya, pengelompokan pajak. Menurut resmi pada tahun 2011 bulan 7 terdapat 3 jenis pengelompokan pajak, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut pemungutan. Adapun menurut Mardiansmo pada tahun 2016 bulan 7 juga terdapat 3 jenis penggolongan dalam pajak, yaitu yang pertama menurut golongannya, yang kedua menurut sifatnya, dan yang terakhir menurut lembaga pemungutannya. Lalu kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu cara menghitung pajak. Menurut resmi pada tahun 2014, PPh terutang dihitung dari tarif dikali penghasilan kena pajak, atau rumusnya pajak terutang sama dengan tarif pajak dikalikan penghasilan kena pajak akan menghasilkan tarif kali dikalikan peredaran bruto atau pengeluaran atau biaya yang boleh dikurangi. Dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang dibedakan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Bagi wajib pajak dalam negeri, pada dasarnya terdapat 2 cara untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, yaitu penghitungan PPh dengan dasar pembukuan. Lalu yang selanjutnya penghitungan PPh dengan dasar pencatatan. Lalu masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pengertian pajak penghasilan badan. Jadi pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang akan diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan pengertian badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau BUMN, atau badan usaha milik daerah atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun.
firma, kongsi, koperasi, dana, pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik, atau organisasi lainnya, atau lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Lalu masuk pada pembahasan yang ketiga, kepatuhan wajib pajak. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan adalah tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi dapat diartikan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu kesabaran wajib pajak. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran atau keadaan tahu, mengerti, dan merasa kesadaran untuk mematuhi ketentuan atau hukum pajak yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui, berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Jadi, kesadaran pajak itu dapat diartikan dengan keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Lalu kita masuk pada bab ketiga, metode penelitian. Pembahasan yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, bahwa metode penelitian kualitatif itu merupakan sebuah proses di mana menekan para investigasi atau wawancara langsung kepada objek sehingga hasilnya data tidak dapat dimanipulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Lalu masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu fokus penelitian, di mana penelitian ini berfokus pada pemahaman kepatuhan wajib pajak badan. Objek penelitian ini adalah wajib pajak badan yang memiliki latar belakang tidak patuh dalam membantu pajak yang berada di daerah Sidoarjo. Lalu masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu 3 lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian dilakukan yang dimaksud sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti guna untuk mendapatkan informasi. Adapun lokasi penelitian yang dituju oleh penulis yaitu kantor pelayanan pajak pertama. Lalu selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer digunakan yaitu data hasil wawancara yang akan dilakukan pada pihak wajib pajak badan. Sedangkan data sekunder digunakan dalam menganalisis kepatuhan wajib pajak badan. Sumber data merupakan faktor penting yang memenuhi keberhasilan peneliti. Tanpa sumber penelitian tidak dapat berjalan karena tidak memiliki dasar yang jelas. Lalu selanjutnya teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam sebuah penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang akan dipercaya. Menurut Basrowi dan Suwandi pada tahun 2008, ada beberapa metode pengumpulan data yang
umum dilakukan pada penelitian kualitatif, yaitu wawancara, analisis dokumen, artefak, rekor, dan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Lalu yang selanjutnya, informasi kunci. Teknik pengambilan informan dilakukan dengan cara judgement peneliti. Sebab penelitian ini dilakukan sebelum terjun langsung dalam penelitian lapangan. Dengan menggunakan teknik judgement informan, narasumber dapat benar-benar membantu peneliti dengan benar-benar. Menurut Hermawan Sigit dan Amrullah pada tahun 2016, peneliti mengambil sebanyak 3 informan untuk diwawancarai. Yang pertama yaitu pegawai dari profesi pegawai Direktur Jenderal Pajak dan konsultan pajak. Lalu yang selanjutnya yaitu keabsahan data. Keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan uji kredibilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas. Menurut Sento pada tahun 2004, uji kredibilitas atau credibility berkenaan dengan derajat akurasi data dalam desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Cara yang dilakukan dengan ujian kredibilitas data penelitian ini adalah dengan melakukan triangulasi. Ada 4 triangulasi yaitu peneliti melakukan, yakni triangulasi metode, triangulasi sumber data, triangulasi teori, dan triangulasi antar peneliti. Lalu yang terakhir yaitu teknik analisis data. Pemilihan alat analisis data menjadi kendala yang dihadapi dalam penelitian kualitatif. Menurut Emzir pada tahun 2012, terdapat banyak gaya yang berbeda dengan penelitian kualitatif dan terdapat suatu variasi dengan cara dalam penanganan dan penganalisisan data. Sedangkan menurut Hermawan Sigit dan Amrullah pada tahun 2016, analisis data merupakan tahap yang tersulit dalam rangkaian penelitian kualitatif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi proposal penelitian saya. Sekian video